keluarga bahagia, saya bahagia, kamu bahagia. Hai, apa kabar kalian semua? Perkenalkan, nama saya Epriani. Saya sudah menikah dan memiliki 3 orang anak. Oke, baik. Hari ini video saya akan diawali dengan menjawab beberapa tanggapan atau komentar teman-teman di video saya sebelumnya. Oke, berharap kamu yang saya balas komentarnya ini menonton ya. Ada yang berkata, "Wih, kasihan banget tuh para penjual pakaian, Bu," gitu, dari salah satu teman dekat seperti itu ya. Di sini saya menjelaskan atau menjawab dari sisi saya bahwa percaya deh, ketika keadaan keuangan kita sehat, keuangan semua masyarakat di Indonesia ini sehat, saya percaya kalau bangsa kita juga keuangannya akan sehat. Jadi diawali dari sehat tidak keuanganmu hari ini. Oke? Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Baik, yang berikutnya saya mau berterima kasih kepada salah seorang teman juga yang berkata, "Kak, kok angle-nya kurang bagus ya kelihatannya," gitu ya. Saya agak lupa tadi, tapi coba saya tadi sudah mencoba menata untuk simetrisnya saya ada di video ini. Berharap tidak merusak pemandangan kalian semua ya. Kalau masih sepertinya kurang ini nih, biar saya memperbaiki. Saya lagi belajar. Oke. Terima kasih buat kamu juga yang sudah memberikan masukan itu. Lalu kemudian dari chat WA saya bertemu kembali dengan teman lama saya yang sudah lama meninggalkan saya akibat kita dipisah oleh jarak yang sangat jauh. Kita dulunya satu asrama, tidur bareng. Lalu dia mengirimkan chat, "Terima kasih ya Pi buat videomu, itu membuat saya bersemangat untuk memperbaiki keuangan saya," seperti bla 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 bla. Dengan artian saya, wow, terima kasih buat responnya. Saya menjadi punya semangat, saya menjadi punya gairah untuk membongkar kebiasaan buruk saya, dan berharap itu memberkati kalian. Oke, kita sudah berbicara masalah belanja yang sifatnya menguras, yaitu kita sering kali tergiur dengan beberapa belanjaan yang sebenarnya kita tidak membutuhkan. Jadi skip itu, stop untuk hal itu. Saya bisa dan kamu bisa. Hal yang kedua yaitu masih di seputar perbelanjaan. Yang saya lakukan ialah ini berhubungan dengan merek barang. Ayo, siapa di antara kita yang masih pegang satu merek karena memang itu mereknya populer seperti itu? Oke, saya akan membatasi pemikiran teman-teman, bukan ke brand yang misalnya tas, pakaian, sepatu, bukan itu ya. Saya berbicara di seputaran kehidupan yang memang kita butuhkan, yaitu apa sih? Misalnya itu berbicara dengan konsumsi yang kita pakai sehari-hari dalam kehidupan kita. Jadi kita brandnya jangan ke baju, jangan ke tas ya. Kita brandnya itu berbicara masalah konsumsi kita, kebutuhan kita sehari-hari. Oke, jadi siapa di antara kalian yang terpaku atau hari-hari ini masih kalau tidak pakai merek yang itu saya nggak bisa gitu? Oke, ini tips kedua dari saya. Saya sudah berhenti dengan iklan-iklan merek itu gitu ya. Jadi berharap apa yang saya bagikan itu juga akan mempengaruhi kamu. Jadi seperti ini, ada beberapa brand, ada beberapa merek barang yang saya sepertinya kalau tidak pakai itu bakal rusak nih kondisinya, seperti itu. Misalnya shampoo ya, berbicara dengan shampoo, saya biasanya akan lebih bagus rambutnya, akan lebih berkilau misalnya kalau saya pakai shampoo yang merek T. Kalian sambungkan aja ya, T itu apa. Lalu kemudian harga T ini nih itu bisa di sekitaran 29.000.
Oke, 29.000. Lalu kemudian ketika saya mencoba untuk beralih atau tidak pakai brand itu, lalu mengganti merek dengan merek shampoo M misalnya, saya pakai, memang di awal itu agak-agak punya respon yang tidak baik ya, tapi makin saya tantang saya pakai, dia juga menyesuaikan loh ternyata. Jadi awalnya mungkin itu akan jadi kasar gitu ya, kasar, tapi lama-lama dia juga jadi beradaptasi. Rambut saya juga jadi beradaptasi dengan merek itu gitu. Jadi bayangkan, saya mengubah merek dari yang merek yang biasanya saya pakai di angka 29 ribuan untuk satu botol shampoo, saya kurangi menjadi angka 14 ribu. Berapa coba yang saya potong, yang saya pangkas? 0,5% kan? Dan bisa. Terus saya ganti merek sabun mandi saya. Ada yang saya ikuti malah menggantinya itu dari sabun cair ke sabun batang, lebih ekonomis sebenarnya, jauh banget lebih ekonomis. Tapi saya hanya mengganti di seputaran sabun cair pun, saya hanya mengganti di mereknya itu juga kulit saya tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tetap lembab, tetap lembut, tidak berubah jadi kasar atau yang bagaimana, tidak seperti itu. Lalu kemudian saya berubah ke hand body, seputaran kulit ya, perawatan tubuh. Wanita-wanita mana sih yang tidak mau merawat tubuhnya? Oke, jadi hand body yang biasa saya pakai itu yang merek V, yang merek V. Oke, jadi merek ini juga kalau dibeli itu harganya 40-an. Lalu saya berubah merek di 40-an tapi yang 100 mili ya. Lalu saya berubah merek ke M yang 400 mili, 14.000. Dan saya katakan kulit saya tidak apa-apa. Tetap kalau saya gunakan yang merek V itu lembab, yang merek M juga itu lembab. So, jangan terjebak pada brand, jangan terjebak pada merek barangnya. Coba dulu, pasti tubuhmu akan menyesuaikan. Oke, apa lagi ya? Oh, barang dapur nih, barang dapur. Misalnya kita berbicara masalah produk-produk yang bermerek dulu ya. Bawang kan nggak ada mereknya. Jadi kita berbicara masalah misalnya pembersih lantai itu ada beberapa yang bermerek, tapi ada beberapa yang dikeluarkan oleh misalnya Alfamart itu mengeluarkan brand Alfamart. Tentunya brand, dengan kita membeli brand Alfamart itu jauh lebih hemat, jauh lebih ekonomis, jauh lebih murah dibanding dengan brand-brand yang diperiklankan di televisi atau di gadget kita masing-masing. Seperti itu, jauh. Terus ketika kita ngepel pakai itu, sama aja hasilnya, bersih, lantainya tetap bersih. Jadi saya mengubah-ubah, saya memperbaiki keadaan keuangan saya dari mengubah brand-brand produk konsumsi yang saya gunakan, dan semuanya sama saja. Saya masih tetap bisa, kulit saya masih tetap dalam keadaan sehat walau saya mengganti merek ke yang lebih murah. Rambut saya masih tetap nggak ada masalah lah gitu ya, nggak ada masalah dengan saya mengganti merek. Misalnya deterjen lagi nih yang banyak variannya, dan deterjen saya itu adalah deterjen yang paling murah di Alfamart atau Indomaret. Cari deh deterjen yang paling murah, kalau kamu menemukannya itu adalah deterjennya saya. Dan baju saya bersih. Oke, itu adalah tips kedua saya. Tips kedua saya untuk memperbaiki kondisi keuangan saya ialah mengubah semua merek yang biasanya saya gunakan dengan membandingkan
harga paling murah di toko itu harga apa, merek apa. Dan saya tidak pernah lagi terkurung di dalam sebuah merek barang. Jadi saya bisa ambil merek yang paling murah, tapi itu benar-benar fungsinya sama. Kalau itu untuk membersihkan, merek apapun itu pasti untuk membersihkan gitu. Mau itu odol apa, jenis apapun itu odol yang kita gunakan, gigi kita tidak akan berubah. Karena fungsi odol sebenarnya itu hanya untuk membersihkan. Jadi pakai apapun itu ya tetap fungsinya membersihkan, asal kamu rajin gosok giginya sebelum tidur dan sesudah makan pagi. Beres, pasti bersih. Oke, kira-kira apa sih tips keuangan kalian untuk membenahi keuangan kalian, yang kalian lakukan itu apa? Yuk berkomentar ya, saya juga butuh masukan nih dari teman-teman semuanya. Harapannya video saya memberkati. Sama-sama yuk kita membangun keluarga yang berbahagia. Dah.